Rekam dulu. Oke, sudah. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Selamat Siang, Selamat, Pak. ya, Selamat siang, Pak. ya, Selamat semangat siang, ya. Pak. Masih pada semangat ya semester 1 ini ya. Mudah-mudahan semangat terus sampai nanti wisuda ya. Siapa? Pak. Ya, Oke. Pak. Nah, ini Ya, kan Pak. karena Ya, kemarin. Pak. Oke, biar memudahkan ya, biar nggak mengganggu. Coba video sama mikrofonnya di mute. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di chat ya, di chat ya. Coba videonya dimatikan biar nggak mengganggu. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di chat, nanti saya bahas ya. Nah, ini sekarang saya mau coba flashback dulu. Kemarin kan sudah ada materi video ya. Oh ya, perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan nama saya mana? Ini videonya. Nah, udah muncul? Saya udah muncul belum ya? Gambarnya. Siap, sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Solikin. Saya dosen Mada 1 MR dan IF ya. Dari semester 1 ini, di semester 1 ini Mada 1 kalian akan bersama saya. Saya megang 2 prodi ya. Prodi Manajemen Rekayasa sama Informatika. Nah, di sesi kali ini langsung ada 2 prodi yang bergabung di sini. Gitu ya. Nanti yang di prodi MR karena jam 3 ada kelas lain. Nah, prodi MR jam 3-nya izin untuk live. Ya, live sesi ini nggak apa-apa. Nanti bisa lihat rekaman ulangnya. Gitu ya. Nah, oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada pertanyaan, ditulis aja di chat, nanti saya bahas satu-satu. Nah, selama saya membahas ini, coba video sama mikrofonnya dimatikan ya. Nah, terus kalau misalkan mau bertanya, dikasih yang jelas ya, misalkan Pak, tadi halaman ini, tentang ini, pertanyaannya apa? Jadi biar saya mencarinya mudah. Gitu ya. Oke. Nah, karena kemarin sudah ada videonya, sekarang saya flashback aja ya, cepat. Nah, di bab 0-1 tentang bilangan real, estimasi, dan logika ya. Cuman kita nanti nggak belajar estimasi, kita hanya bilangan real sama logika di sini. Ya, di bab 0 ini preliminaris ya. Kenapa kok ada bab 0, kenapa nggak langsung bab 1? Ya karena ini dasarnya. Ini sebenarnya sudah kalian kenal di SMA. Ya. Nah, nanti akan kita ada bahas, ada 7 subbab di bab 0 ini ya. Ada bilangan real, ada ketaksamaan dan nilai mutlak, ada sistem koordinat rektangular atau sistem koordinat persegi, ya, persegi panjang. Kemudian ada persamaan grafik dari persamaan grafik ya. Kemudian grafik dan fungsinya, terus kemudian operasi fungsi sama fungsi trigonometri. Ini belum asing ya, nggak asing. Kenapa? Karena ini semua sudah kalian kenal di SMA. Ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bab 01, bilangan real ya. Ini di sini ada subbabnya lagi, integer dan bilangan rasional. Bilangan bulat, integer itu bilangan bulat, rasional bilangan rasional ya. Nah, ada juga natural number. Natural number itu apa? Bilangan asli. Jadi bilangan asli dulu muncul, kemudian bilangan caca. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang lebih gede, kalau digambarkan di diagram Venn, ya, bilangan asli itu ini, segini himpunannya misalkan, bilangan asli atau n ya, natural number. Nah, gini. Nah, itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kalau ditambahin 0, angka 0, dia jadi bilangan caca. Ya, himpunan bilangan caca. Kemudian kalau ditambah negatif, dia jadi himpunan bilangan bulat. Nah, di sini lebih gede lagi. Jadi di C ini kan A sama N di sini ya. Bilangan asli atau bilangan natural number ini. Terus dikasih angka 0 di sini jadi bilangan caca. Di sini himpunan bilangan caca. Jadi bilangan asli itu juga bilangan caca, gitu ya. Nah, kalau ditambah negatif dia jadi himpunan bilangan bulat, ya. Kemudian kalau ditambah lagi yang pecahan-pecahan, nah dia jadi himpunan bilangan rasional. Nah, lebih besar lagi. Nah, ada bilangan rasional di sini. Himpunan bilangan rasional. Kemudian kalau ada rasional itu simbolnya Q, ya. Quotient, dari asal katanya quotient, bukan R ya. Q. Biasanya kita umumnya pakai Q, karena R itu bilangan real. Kemudian ada bilangan irasional. Bilangan irasional itu bilangan yang tidak rasional. Nah, itu masuk ke I, bilangan irasional. Nah, kalau digabung semua ini, rasional dan irasional ini, membentuk himpunan bilangan real. Nah, jadi yang paling gede bilangan real. Ada lagi sebenarnya yang lebih gede, bilangan kompleks.
Nah, kalau lebih gede lagi, nah itu bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu yang ada akar negatif 1 atau I. Kalau di SMA pernah dengar ya, akar negatif. Nah, itu ya. Ini bilangan asli mulai dari 1, bilangan bulat itu ada negatifnya. Kemudian kalau rasional itu pecahan, pecahannya bisa negatif, negatifnya bisa di pembilang, bisa di penyebut, atau bisa di tengah-tengahnya, itu sama ya. Oke, terus kemudian bilangan rasional ini dia tidak mewakili semua bilangan. Kenapa? Karena nggak ada nih akar 2. Makanya dimasukkanlah bilangan rasional. Ya, jadi akar 2 ini irasional ya. Akar 2 ini rasional, makanya karena bilangan Q ini adalah rasional, Q ini rasional. Rasional itu apa sih? Himpunan bilangan rasional itu apa sih? Secara matematika nulisnya bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B dengan B-nya tidak sama dengan 0. Ya. A, B-nya bilangan anggota himpunan bilangan bulat. Z itu himpunan bilangan bulat. Ya. Jadi B bulat ini notasi matematiknya Z. Himpunan bilangan bulat. Nah, jadi himpunan bilangan rasional itu adalah bilangan, semua bilangan-bilangan yang bisa dinyatakan sebagai A per B, ya, dengan AB-nya bilangan bulat, asalkan B-nya nggak 0, penyebutnya nggak 0, maka dia disebut bilangan rasional. Ya. Contohnya ini semua rasional. Ini juga rasional nih. Kenapa? Karena min 2 itu bisa ditulis sebagai min 2 per 1. 0 ini juga rasional. Kenapa? Karena 0 ini bisa ditulis sebagai 0 per 3, 0 per 4, 0 per 1, asal bukan 0 per 0. Ya. Bukan 0 per 0. Ini rasional juga nggak? Iya, ini rasional juga. Kenapa? Karena 3 ini bisa ditulis sebagai 6 per 2, atau 4 ini bisa ditulis sebagai 4 per 1. Nah, pokoknya semua bilangan yang bisa ditulis ke dalam bentuk ini disebut bilangan rasional. Makanya dia yang paling gede. Rasional itu di sini. Nah, bentar, ini dia rasional. Yang ini. Nah, rasional. Nah, yang tidak rasional itu disebut bilangan irasional. Nah, dia sendiri mencari di sini. Jadi, yang tidak rasional dia disebut irasional. Jadi, maksudnya kalau ada bilangan yang nggak bisa dinyatakan sebagai ini, yang tidak rasional kan berarti yang tidak ini. Yang tidak ini itu apa? Berarti yang tidak bisa dinyatakan sebagai A per B. Nah, itu berarti disebut bilangan irasional. Siapa contohnya? Contohnya adalah akar 2. Ya. Kalian cari akar 2 ini pasti nggak akan bisa kalian temukan pecahannya berapa per berapa. Makanya akar 2 ini disebut sebagai bilangan irasional. Kalau akar 4 rasional atau irasional? Akar 4 itu adalah rasional ya. Kenapa? Karena akar 4 itu sama dengan 2. Ya, 2 itu sama dengan ya 2 per 1 atau sama dengan 4 per 2. Nah, bisa dituliskan. Jadi tidak semua akar-akar itu disebut sebagai irasional. Ya, ada yang irasional, ada yang rasional. Jadi sekali lagi, kalau ada akar-akarnya belum tentu irasional. Ya, bisa jadi dia masih rasional. Siapa contohnya? Ini akar 4. Akar 4 ini ada akar-akarnya, tapi dia masih tetap rasional. Ya. Jadi sekali lagi, tidak irasional tuh masuk irasional tuh kapan? Ketika dia tidak rasional. Rasio, nah, rasio kan pembagian kan? Nah, ini kan sebagai rasio A per B, perbandingan dari A per B. Jadi kalau nggak bisa dinyatakan sebagai A per B, maka dia disebut irasional, gitu ya. Nah, oke, udah itu rational number sudah, irasional itu contohnya seperti ini, ya. Nah, bilangan real itu apa? Bilangan real itu gabungan dari rasional yang kini dengan yang irasional. Ya, itu membentuk himpunan bilangan real, ya. Oke, terus, nah ini kalau digambar, nah ini bedanya kalau saya gambarnya bulat, ini di sini kotak-kotak ya sebagai himpunan. Jadi kalau ini himpunan bilangan asli, natural number, ya. Terus yang lebih gede, himpunan bilangan bulat, ada negatif-negatif di sini. Terus himpunan bilangan rasional. Nah, tapi dia nggak menggambarkan yang irasional di sini. Yang irasional itu pisah ya. Yang irasional pisah. Kenapa? Ini kan. Ini rasional di sini, irasional. Kenapa nggak masuk ke dalam? Ya karena definisi himpunan irasional itu adalah kalau tidak rasional baru masuk sini. Jadi pasti dia terpisah. Kalau nggak masuk ke rasional ini, berarti dia pasti irasional masuk ke sini. Gitu. Nah sekarang, nah misalkan ini setengah, ini 0,5, ini rasional ya, setengah rasional, 38 tidak rasional. Nah, coba perhatikan. Ciri-ciri bilangan rasional kalau ditulis di dalam bentuk desimal, dia berulang. Ya. Ada yang nggak berulang, ini nggak berulang, ada yang berulang. Nah, punya pola. Coba ini polanya berapa? 42851. 42851. 4258. Jadi meskipun sampai tak terhingga, desimalnya berulang. Nah, itu dia bilangan rasional.
Ya. Nah, ada desimal-desimal yang nggak bisa diketahui polanya. Contohnya siapa? Ini akar 2. Akar 2 itu ini. Nah, ini nggak tahu nih polanya berapa kan? Nah, kenapa aku nggak tahu? Ya karena dia nggak bisa dicari rasionalnya. Makanya ini disebut sebagai irasional. Pi. Pi itu juga irasional ya. Bilangan pi itu juga irasional. Jadi selama ini kalau kalian di SMA kenal pi itu berapa? 22/7. Nah, itu salah ya. 22/7 itu hanya hampirannya. Makanya nulisnya begini. Pi didekati oleh 22/7. Jadi pi ini irasional, 22/7 ini rasional. Ya. Sekali lagi, pi-nya ini irasional, tapi halo? Halo, Pak. Masih masih Iya, nyambung ini? Pak. Ini masih Halo, madas ya? Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Oke. Pak. Masih, Pak. Pak. Oke. Soalnya tiba-tiba tadi ada yang masuk. Ya, saya ulang. Jadi pi ini irasional, tapi 22/7 ini rasional. Kenapa? Ya, karena 22/7 kan masuk kategori ini ya, bahwa semua bilangan yang bisa ditulis sebagai A per B, asalkan B-nya nggak 0, ini A-nya 22, B-nya 7, 7 ini bukan 0, maka dia disebut bilangan rasional. Jadi 22/7 ini rasional, sedangkan pi ini irasional. Nah, jadi selama ini gimana ya? Selama ini tuh hampirannya saja. Jadi 22/7 itu hanya hampiran dari pi. Makanya simbolnya bukan tegas sama dengan begini, tapi ditulis sebagai double tilde. Ini namanya tilde ya. Tilde. Nah, itu maksudnya hampiran. Jadi pi itu dihampiri oleh 22/7. Nah, sebenarnya apa? 22/7 ini desimalnya pasti berulang kalau kalian cari. Entah di digit ke berapa, tapi pi ini desimalnya nggak berulang. Ya. Nah, oke. Terus, nah ini cara mencari desimal. Kalau desimalnya berulang, ya bisa dibaca ya. Berulangnya berapa? Kalau berulangnya 3, berarti dia tinggal tarikan 1000, nolnya 3 gitu ya. Pokoknya tujuannya adalah menghapus yang berulang ini. Menghapus yang berulang ini, kan ini kan sampai tak hingga. Titik-titik ini kan sampai tak hingga kan. Jadi yang tak hingga ini dihapus. Nah, jadi dia nggak tak hingga lagi. Jadi bisa ditulis sebagai A per B. Gitu. Ya. Nah, misalkan kayak ini nih. Tunjukkan bahwa X ini adalah rasional. Wah, tahu dari mana nih saya desimal ini rasional? Ya, kalau rasional itu harus bisa dinyatakan sebagai A per B. Ya udah, ini berulangnya berapa? Berulangnya 3 digit. Kalau 3 digit berarti nolnya kalikan 3. Nah, berarti ini kalikan 1000 kan berarti sama dengan ini. Nah, misalkan si X itu ini. Ya udah, 1000X, ini X-nya ya. Karena kalau X kali 1000 kan hasilnya yang atas ya. Nah, dikurangi 1000X kurangi X ini kurangi ini. Nah, yang tak hingga ini habis ekornya, jadi tinggal ini. Ya sudah, berarti X itu adalah 136/199. 136/999. Nah, jadi X-nya tadi siapa? X-nya tadi ini. Oh, karena ini bisa ditulis sebagai A per B, berarti ini adalah rasional. Ya. Oke, itu. Ini masih dasar ya, masih mudah. Terus satu. Sekarang kita masuk ke 02, ketaksamaan dan nilai mutlaknya ini mungkin ya. Coba ada namanya interval dulu. Interval itu ada interval terbuka, ada interval tertutup. Apa bedanya? Kalau interval terbuka, contohnya ini, dari min 1 sampai 6. Nah, itu kalau digambarkan garis bilangannya begini. Ini garis bilangan namanya. Nah, kalau digambarkan notasi itu seperti ini, min 1,6, kurungnya buka. Kalau digambarkan himpunan itu maksudnya begini. X-nya itu lebih dari min 1 dan X-nya kurang dari 6. Lebih dari min 1, berarti kanannya min 1, kurang dari 6, berarti sebelah kirinya 6. Nah, berarti mulai dari sini sampai sini. Nah, jadi ada 3 cara menuliskan interval. Yang pertama pakai garis bilangan, pertama pakai notasi interval, atau pakai notasi himpunan. Nah, ya. Jadi interval itu ada 3 cara menuliskannya. Nah, ini contoh interval buka. Nah, kalau interval tutup gimana? Kalau interval tutup begini. Nah, ini interval tutup. Nah, coba perhatikan ini kurungnya buka, ini kurungnya siku. Ya, tutup. Nah, kalau dalam garis bilangan menuliskannya seperti ini. Kalau dalam notasi interval seperti ini, min 1,5. Kalau tadi buka, ini sekarang tutup. Kalau dalam himpunan ini, menuliskannya X, di mana X-nya lebih besar sama dengan min 1, X-nya kurang dari sama dengan ini. Nah, apa bedanya interval buka dan tutup? Bedanya adalah di batas ujungnya ini, kalau interval buka, dia tidak ikut. Jadi ini kan ujungnya min 1 sama 6 ya. Nah, kalau interval buka, di ujungnya ini min 1 sama 6 ini nggak ikut. Nah, makanya tidak ada tanda sama dengan di sini. Nah, sedangkan interval tutup,
Nah, kalau interval tutup berarti di ujungnya ini ikut. Ya, di mana dia tutup ya disitulah dia ikut berarti. Contohnya ini min 1 sampai 5, karena dia interval tutup berarti min 1-nya ikut, 5-nya juga ikut, makanya ada tanda sama dengan. Ini bacanya gimana? X lebih besar atau sama dengan min 1 dan X kurang dari atau sama dengan 5. Nah, ada sama dengannya. Nah, kalau ini nggak ada. Ya. Nah, oke. Terus interval itu ada interval buka, ada interval tutup, ada kombinasinya juga. Ada setengah buka, ada setengah tutup. Nah, ada berapa? Contohnya ini. Ini interval buka kiri kanan, ya, ini interval tutup kiri kanan. Ini interval buka kanan atau bisa disebut interval tutup kiri, ya. Yang ini interval buka kiri atau interval tutup kanan karena yang tutup kanan, ya. Ini berarti ini ke sini adalah interval yang sampai tak hingga. Nah, ini adalah notasi tak hingga ya, notasi tak hingga, tak hingga, tak hingga. Nah, sama aja ya, berarti ini dari min tak hingga sampai B, suatu bilangan. Nah, notasinya kalau notasi himpunan seperti ini, X kurang dari sama dengan B. Pokoknya semua yang kurang dari B masuk ke sini. Berarti kan sampai min tak hingga kan? Nah, kalau dalam grafik seperti ini. Gitu. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau interval buka AB, ya seperti ini, berarti dari A sampai B. Nah, itu himpunannya isinya yang mana? Yang ini. Himpunan ini tuh siap mana sih isinya? Yang ini, mulai dari A sampai B. Tapi A sama B-nya nggak ikut. Kalau interval tutup AB, ya berarti ya A sama B, tapi A sama B-nya ikut. Nah, A sama B-nya ikut. Kalau setengah buka, A, B, berarti A-nya ikut, B-nya nggak ikut. Kalau yang buka yang sebelah kiri, A-nya nggak ikut, B-nya yang ikut. Karena B-nya tutup di sini. Nah, kalau yang ini, dari min tak hingga sampai B. Berarti B-nya tutup. Nah, berarti dari B sampai min tak hingga, sampai ke sana. Makanya tandanya di sini ada tanda panahnya. Apa maksud tanda panahnya? Berarti dia terus sampai tak hingga. Nah, kalau B-nya buka, ya berarti B-nya nggak ikut. Mulai dari B sampai ke sana. Kurang dari B. X kurang dari B. Kalau ini X kurang dari atau sama dengan B. Ada sama dengannya, berarti B-nya ikut. Ya. Nah, terus ini A sampai tak hingga, berarti mulai dari A sampai ke kanan. Karena A-nya tutup, berarti A-nya ikut. Yang ini A sampai tak hingga. Nah, bilangan real, himpunan bilangan real, itu notasi intervalnya ini, min tak hingga sampai tak hingga. Atau kalau dalam bentuk grafik, ya digambarkan sebagai garis lurus dua arah, dua panah. Ya. Nah, itu tentang interval. Ya. Jadi, interval itu ya, ada interval buka, ada interval tutup, dan ini kombinasinya. Nah, pertanyaannya sekarang, coba kalian perhatikan, kalau tak hingga, ini tak hingga, tak hingga, tak hingga, tak hingga. Kenapa tak hingga nggak pernah ada interval tutup ya? Kenapa nggak ada kombinasi begini? Misalkan A sampai tak hingga, begini. Nah, ini begini. Nah, kenapa kok tak hingga itu, ini notasinya buka semua. Buka, 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 buka. Kenapa nggak ada tak hingga tutup? Nah, kenapa? Nah, ingat kenapa? Karena tak hingga itu notasi, tak hingga itu adalah simbol. Simbol apa? Simbol suatu bilangan yang sangat besar. Jadi dia itu bukan bilangan, dia hanya simbol. Kalau dia dianggap bilangan, kalian pasti kesulitan menjawab berapa bilangannya. Setiap yang kalian sebut, pasti saya bisa sebutkan yang lebih besar. Jadi, supaya tidak berkutat dengan itu, tak hingga ini apa? Tak hingga ini simbol, cuman simbol. Jadi dia bukan bilangan. Dia simbol apa? Simbol bilangan yang sangat besar sekali gitu. Karena dia cuma simbol, jadi nggak akan pernah ada interval tutup. Kenapa ya? Kalau ada interval tutup artinya dia ada batasnya, padahal tak hingga ini tak terbatas. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kenapa kok tak hingga ini nggak ada interval tutupnya? Karena tak hingga ini tak terbatas. Kalau ada interval tutup, berarti dia ada batasnya, dibatasi sampai sini aja. Padahal tak hingga itu sampai tak terbatas. Ya, jadi kenapa tak hingga itu nggak pernah ada interval tutup, selalu buka. Ya. Oke, sekarang, nah ini aljabar sederhana ya, pertidaksamaan. Kenapa namanya pertidaksamaan? Karena tandanya tidak sama, bukan sama dengan. Kalau misalkan begini, 2x min 7 sama dengan 4x min 2. Ini disebut sebagai persamaan. Nah, kenapa persamaan? Karena tandanya sama dengan. Nah, ini karena tandanya tidak sama dengan, makanya disebut pertidaksamaan. Ya. Pertidaksamaan satu variabel. Menyelesaikannya gimana ya? Kalian sudah kenal ya di SMA. Ya, satukan ruas, jadi 2x min 7 kurang dari 4x min 2 yang sama-sama variabel dipindahkan. Ya, karena 4x ini sebelah kanan, pindah ke ruas sebelah kiri berarti berubah tanda. Ya, kurang dari min 2 tetap.
min 7 ini sebelah kiri, pindah ke kanan, berarti jadi berubah plus 7. Nah, 2x kurangi 4x. Punya, anggap aja x-nya permen. Punya 2 permen, tapi punya utang 4 permen. Berarti masih punya utang 2 permen. Nah, ini utang 2 dibayar 7. Berapa? 5. Ya. Jadi x-nya berapa? X-nya berapa? X-nya 5 per min 2. Gini ya. Nah, ini salah ya. Nah, jangan pernah mengerjakan seperti ini. Ya. Kenapa? Ingat, karena dari proses ini ke sini, apa yang kita lakukan? Kenapa kok salah? Kan benar ya. Min 2 ini kan kali, kalau pindah ke sini kan jadi bagi 5 per min 2. Nah, kenapa salah? Di pertidaksamaan, ini kan disebut pertidaksamaan ya, karena tandanya tidak sama. Di pertidaksamaan, kita dilarang atau kita disuruh hati-hati untuk mengalihkan atau membagi dengan negatif. Kenapa? Nah, karena begini, coba. Kalau saya punya 2 min 2 kurang dari 4 misalkan. Nah, ini jelas ya. Min 2, negatif 2 itu kan kurang dari 4 ya. Kalau ini kedua ruas saya kalikan negatif, jadi ini apa? 2, saya kali negatif atau saya bagi negatif ya. Saya kali min 1 atau saya bagi min 1 misalkan. Maka min 2 kali min 1 atau min 2 bagi min 1, 2. 4 kali min 1 atau 4 bagi min 1 sama dengan min 4. Nah, perhatikan tandanya. Apakah 2 masih kurang dari min 4? Tandanya berubah. Nah, jadi di pertidaksamaan, hati-hati ketika mengalihkan atau membagi dengan negatif. Ya, jadi tahu ini salahnya di mana? Salahnya adalah karena di sini saya membagi dengan min 2, membagi dengan negatif. Jadi tandanya harusnya berubah. Harusnya gimana? X lebih besar dari min 5 per 2. Nah, ini notasi himpunannya. Notasi himpunannya. Kalau notasi grafiknya gimana? Notasi grafiknya berarti ya ini gambar lebih dari min 5 per 2. Coba mikrofonnya dimatikan dulu. Min 5 per 2. Lebih dari ada sama dengan enggak? Enggak ada berarti lubang. Nah, lebih dari berarti yang ke arah sana. Nah, ini kalau notasi grafiknya. Ya, jadi solusi pertidaksamaan ini adalah semua X yang lebih besar dari min 5 per 2. Nah, ini gambarnya. Jadi min 5 per 2 sampai tak hingga. Ini notasi intervalnya, ini notasi grafiknya, ini notasi himpunannya. Gitu ya. Nah, terus, ini kan 2 ruas. Nah, kalau 3 ruas gimana? Ini kan ruas pertama, ruas kedua, ruas ketiga. Kalau 3 ruas ya sama ya. Kalau 3 ruas, berarti misalkan saya punya min 5 kurang dari sama dengan 2x tambah 6 kurang dari sama dengan 4. Nah, ini pertidaksamaan ya. Kalau pertidaksamaan kan nyari x-nya ya. Nyari x-nya. Nah, ini gimana nih supaya x-nya yang tinggal x saja. Nah, yang mengganggu kan plus 6 ya. Yang mengganggu plus 6, kalau gitu ketiga ruas saya kurangi 6. Ketiga ruas saya kurangi 6 supaya ini kurangi 6, ini kurangi 6, ini kurangi 6 supaya ini tinggal x saja. Nah, tujuannya. Nah, jadi kalau dikurangi 6, min 5 min 6 berapa? Min 5 min 6 min 11. Dikurangi dari 2x, 6 dikurang 6 habis ya. Kurangi 4 kurangi 6 min 2. Nah, sekarang ini sampai sini supaya tinggal x saja, berarti kedua ruas dibagi 2. Dibagi 2 berarti x kurang dari min 1, x lebih besar sama dengan min 11 per 2. Nah, ini tandanya nggak berubah. Enggak, kenapa? Karena dibagi dengan 2. Itu bukan bilangan negatif. Jadi tanda ketidaksamaannya, tanda ketidaksamaannya tidak berubah. Nah, apa maksudnya ini? Berarti ini solusinya adalah yang memenuhi pertidaksamaan ini itu adalah x yang lebih besar sama dengan min 11 per 2 dan kurang dari min 1. Jadi kalau digambar, nih, dari min 11 per 2, nah, dalam bentuk notasi interval, min 11 per 2-nya tutup. Kenapa? Karena ada sama dengannya. Nah, sampai kurang dari min 1. Kurang dari min 1 nggak ada sama dengannya, berarti intervalnya gambarnya buka. Nah, ini gambarnya seperti ini, dari min 11 per 2. 11 per 2 itu kan di antara min 6 sama min 5 ya. Sekitar min kurang dari, lebih besar dari min 6, tapi kurang dari min 5. Nah, terus min 5,5 ya. Min 5,5 kan di tengah-tengah sini ya. Nah, terus ini notasi grafiknya seperti ini. Ini notasi interval, ini notasi himpunan. Ya, apa ini artinya? Apa maksudnya ini? Maksudnya, kalau ada pertidaksamaan seperti ini, berarti
X yang memenuhi ini adalah yang di dalam ini. Nah, batasnya adalah ini batas ini ikut, sedangkan batas ini nggak ikut. Nah, itu maksudnya. Jadi, angka-angka inilah yang memenuhi pertidaksamaan ini. Gitu. Nah, itu kalau pertidaksamaan linear. Ini kan linear ya. Kenapa linear? Karena pangkat terbesarnya 1 pangkat variabelnya. Ini kalau mau lengkapnya, pertidaksamaan linear 1 variabel. Ya. Linear karena pangkat variabelnya tertinggi 1 variabel karena cuma ada X saja. Nah, sekarang ini contoh 3 ada pertidaksamaan kuadrat. Kenapa pertidaksamaan kuadrat? Ya, karena simbolnya tidak sama dan pangkat tertingginya kuadrat. Makanya disebut pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini agak berbeda sama pertidaksamaan linear. Ya. Kalau pertidaksamaan kuadrat, menyelesaikannya gimana? Nah, tahap-tahapnya ya diingat. Pertidaksamaan kuadrat, tahap-tahapnya itu adalah dibuat ke persamaan dulu. Jadi, kan ini soalnya ya, tentukan solusi dari X kuadrat min X kurang dari 6. Nah, ini pertidaksamaan kuadrat. Kalau ada seperti ini, langkah pertama adalah buat persamaannya dulu. Buat persamaan. Berarti ini dibuat jadi X kuadrat min X sama dengan 6. Nah, terus kalau sudah apa? Kalau sudah, cari pembuat 0. Cari pembuat 0. Nah, jadi X-nya berapa ya supaya sama dengan 0, pembuat 0-nya. Jadi, X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Nah, ini maksudnya. Ini berapa ya supaya sama dengan 0, itu maksudnya pembuat 0. Ya. X-nya berapa ya supaya ini 0. Nah, cari pembuat 0-nya. Nah, gimana? Ini dia sama udah kenal ya pakai cara faktoran. Gimana kalau dikali min 6, kalau dijumlah min 1. Berapa? 3, 2, ini ya. Jadi, X min 3, X plus 2 sama dengan 0. Jadi, X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Ya, kalau dikali yang belakang, kalau dijumlah yang tengah. Yang belakang ini min 6, yang tengah ini min 1. Cari dua bilangan yang kalau dikali min 6 dijumlah min 1. Bilangan itu adalah min 3 sama 2. Min 3 kali 2 min 6, min 3 ditambah 2 min 1. Oke. Berarti X min 3, X plus 2 sama dengan 0. Nah, coba lihat, ini kali ya. Ini bilangan, ini bilangan. Ada dua bilangan. Kalau dikali sama dengan 0. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti salah satu bilangannya adalah 0. Coba ini saya hapus dulu. Nah, ini bilangan dikali bilangan. Ada dua bilangan yang kalau saya kali hasilnya 0. Nah, kesimpulannya apa? Apa yang bisa disimpulkan? Berarti salah satunya pasti harus 0. Salah satunya. Jadi kalau tidak X min 3 yang sama dengan 0, atau X plus 2 yang sama dengan 0. Nah, makanya ini dibacanya atau. Nah, itu sejarahnya. Ya, jadi X min 3 sama dengan 0 atau X plus 2 yang sama dengan 0. Nah, kalau X min 3 sama dengan 0, apa artinya? Berarti X-nya sama dengan 3. Yang ini berarti X-nya sama dengan min 2. Nah, ini pembuat 0-nya. Jadi, apa maksudnya pembuat 0? Kalau X-nya 3, X-nya min 2, ini akan jadi 0. Nah, gitu maksudnya. Makanya dia disebut sebagai pembuat 0. X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2 ini disebut sebagai pembuat 0. Kenapa? Karena kalau dimasukkan ke sini, maka nilai ini akan jadi sama dengan 0. Coba cek. 3 kuadrat 9. 9. Kalau X-nya 3 ya. 3 kuadrat 9. 9 kurangi 3, 6. 6 kurangi 6, 0. Tuh kan. Kalau X-nya 3, dia jadi 0. Min 2 juga sama. Min 2 kuadrat 4. Ya, 4 dikurangi min 2. Berarti 4 ditambah 2. Karena dikurangi min. Dikurangi min berarti jadi positif ya. 4 tambah 2, 6. 6 kurangi 6, 0. Nah, jadi sama. Ini juga kalau X-nya min 2, ini jadi 0 pembuatnya. Persamaan ini jadi 0. Nah, terus masalah kita itu bukan masalah kita bukan itu, masalah kita ini. Nah, cari XX yang memenuhi ini sehingga X-nya ini itu kurang dari 6. Berapa ya XX yang memenuhi ini sehingga ini tuh kurang dari 6. Gitu maksudnya. Nah, sekarang kalau sudah ketemu pembuat nolnya, nah, terus yang ketiga apa? Yang ketiga buat garis bilangan. Buat garis bilangan. Jadi garis bilangannya dibuat dari pembuat nolnya. Pembuat nolnya tadi kan kita nemu 3 sama min 2 ya. 3 sama 2. Nah, yang sebelah kiri mana, yang sebelah kanan mana harus jelas. Jadi karena min 2 itu negatif, berarti pasti sebelah kiri.
3 sebelah kanan. Nah, sekarang kita, kalau di SMA kan kalian cek ya, kalau X-nya 0, ini plus, min, atau plus, ya, gitu kan ya. Sebenarnya kenapa sih kok gitu? Nah, karena ini yang diminta itu tandanya adalah yang kurang dari. Tahu dari mana kita kalau itu kurang dari? Ya, kita pakai titik uji di sini. Kan soalnya bisa aja kurang dari, bisa lebih dari kan? Nah, berarti kita perlu tahu yang mana yang kurang dari, yang mana lebih dari. Ya. Kita harus cek di sini. Mana positif, mana negatif. Gitu maksudnya. Ya. Coba, berarti kalau X-nya 0, di sini 0 di mana? 0 di sini kan. Kalau X-nya 0 di sini, kalau dimasukkan hasilnya apa? 0, 0, min 6. Jadi negatif ya. Negatif. Terus, berarti yang ini pasti jelas positif, positif. Kalau nggak percaya, boleh dicek juga. Misalkan yang sebelah sini 4. Masukkan. 4 itu 4 kuadrat, 16 dikurangi 4, berapa? 12. 12 kurangi 6, 6. Kan masih positif. Ya. Sebelah sini min 1 misalkan. Min 1 kuadrat 1, 1 dikurangi 1, 0. Min 1 ya. Min 1 kuadrat 1, 1 dikurangi min 1. Dikurangi min 1 berarti 1 ditambah 1. 2, 2 kurangi 6, min 4. Loh, kok salah ya? Min 1, min 1 di sini ya, salah ya. Berarti yang sebelah sini harusnya min 3. Ya kan? Kalau min 1 kan di garis bilangan di sini. Min 1, 0, 1, 2 kan di sini ya. Salah ngambilnya ya, makanya masih negatif kalau min 1. Nah, kalau mau ngambil di sini siapa yang paling cocok? Yang paling cocok adalah min 3 ya. Nah, coba kalau min 3. Min 3 kuadrat 9, 9 dikurang min 3. 9 dikurang min 3. Jadi 9 ditambah 3. Ya, 9 tambah 3 berapa? 12, 12 kurangi 6, 6. Nah, positif. Ya. Nah, udah ketemu kan? Kita udah nemu nih tandanya, mana plus, mana min, mana plus. Yang diminta apa? Yang diminta soalnya kurang dari, yang negatif. Nah, berarti tinggal ambil yang ini. Nah, jadi setelah buat garis bilangan, ya, langkah yang keempat, tentukan tanda. Tentukan positif atau negatifnya. Nah, terus yang kelima, pilih tanda. Milih tandanya berdasarkan apa ya? Berdasarkan soal. Soalnya minta apa? Kurang dari atau lebih dari. Kalau soalnya minta kurang dari, ya ini yang dipilih. Kalau soalnya ini diganti lebih dari, berarti yang dipilih ini sama ini. Nah, ini kan dalam bentuk garis bilangan ya, dalam bentuk garis bilangan yang seperti ini. Kalau gitu, kalau nulisnya dalam bentuk notasi himpunan gimana? Kalau bentuk notasi himpunan, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X, demikian sehingga X lebih besar dari min 2 dan X kurang dari 3. Ya, jadi ini bacanya X lebih besar dari min 2 dan X kurang dari 3. Kenapa bisa gitu ya? Ya, karena gini, kalau punya 2 kurang dari 3. 2 kurang dari 3, ini kalau kita baca dari kiri kan? 2 kurang dari 3. Kalau kita baca dari kanan, masa 3 kurang dari 2? Enggak juga kan? Salah kan? Yang benar apa? 3 lebih besar dari 2. Jadi, ini kalau kalian baca dari kiri, min 2 kurang dari X kurang dari 3, tapi enggak enak didengar. Dan kurang menginterpretasikan maksudnya apa. Nah, tapi kalau kita baca dari X, X-nya, karena min 2 itu kurang dari X, berarti X-nya lebih besar dari min 2, dan X kurang dari 3. Gitu. Ya. Nah, itu. Sekarang, yang contoh 4 sama. Ya, contoh 4 ini sama. Cari dulu pembuat nolnya. Ini tadi pembuat nolnya. Habis itu, udah. Ini tahap-tahapannya. Kalau kuadrat ya. Nah, ini yang beda di contoh 5. Nah, contoh 5 ini dia pecahan. Nah, kalau pecahan gimana? Nah, coba dipecahkan. Kalau pecahan misalkan X min 1 per X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Berarti gimana? X min 1 per X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Jadi ini maksudnya apa sih? Ini kalau dimanusiakan artinya apa? Cari X, ya. X-nya berapa ya? Sedemikian sehingga kalau dimasukin ke sini, si X tadi dikurangi 1, dibagi si X tadi tambah 2, hasilnya tetap lebih besar atau paling enggak sama dengan 0. Nah, berarti maksudnya enggak boleh negatif. Nah, lebih besar atau sama dengan 0. Ya kan? Berapa ya X-nya? Nah, gimana cara nyarinya? Ya sama, ini kan bukan persamaan kuadrat ya. Tapi kita punya pembuat nolnya. Pembuat nolnya siapa?
Ini kan, X plus 2, ini kan penyebut ya. Syaratnya, X plus 2 ini nggak boleh sama dengan 0. Kenapa? Nah, karena kalau X plus 2 ini sama dengan 0, berarti dia nanti dibagi dengan 0. Ya. Nah, kita nggak boleh membagi dengan 0. Ya. Berarti gimana? Jadi kalau X plus 2 nggak boleh sama dengan 0, artinya X-nya nggak boleh sama dengan min 2. Ya. Terus yang atas, X min 1 sama dengan 0, pembuat 0-nya. Pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebut. Ya. Ini pembuat 0 penyebut, sekarang kita cari pembuat 0 pembilang. Pembuat 0 pembilangnya berarti X sama dengan 1. Ya udah, berarti gambar garis bilangannya. Ya. Ada berapa yang kita temukan titiknya? Ada min 2 sama ada 1. Nah, berarti satu, kalau 1 di sini kan. 1 di sini ya. Nah, X sama dengan 1, dia nggak boleh min 2. Dia nggak boleh min 2, tapi pembuat 0-nya 1. Nah, sekarang coba kita cari mana yang positif, mana yang negatif. Karena dimintanya lebih besar. Ya. Kalau 0, mana 0 di sini kan. Nah, coba dimasukkan 0. 0 dikurangi 1, min. 0 ditambah 2, positif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Berarti ini negatif. Nah, terus coba sebelah sini. Kita mau cek tanda di sini, di sebelahnya 1 ini apa? Positif atau negatif? Caranya gimana? Ya, cari, ambil titik sampelnya. Siapa yang sebelah kanan 1? Yang paling dekat 2. 2 kurangi 1, harus 2? Enggak harus, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Pokoknya lebih di kanannya 1 ya. Yang paling gampang 2 ya. 2 kurang 1, 1 positif. 2 tambah 2, 4 positif. Jadi positif dibagi positif, hasilnya positif. Nah, ini positif kan. Nah, cuman yang diminta apa? Kurang dari atau lebih dari? Yang diminta lebih dari. Nah, berarti tandanya ke kanan. Tandanya ke kanan. Terus karena ada sama dengan, berarti satunya ikut. Nah, tapi ingat, X-nya tadi nggak boleh sama dengan min 2. Jadi di sini ada, min 2 udah di sebelah kiri ya, berarti nggak masalah. Udah, nggak apa-apa, nggak jadi berarti. Nah, udah nggak masalah. Kecuali nanti X-nya nggak boleh 2 misalkan. Misalkan X-nya nggak boleh 2, berarti nanti di sini 2-nya lubang. Nah, dilubangi. Ya. Lebih dari 1, tapi kecuali 2. Nah, gitu maksudnya. Udah, berarti himpunannya adalah X lebih besar dari sama dengan 1. Kok di sini dimasukkan ya ternyata ya. 1 sama min 2 ini dimasukkan sebagai titik kritis. Saya ulang ya penjelasannya. Jadi kalau ada soal X min 1 per X plus 2 lebih besar sama dengan 0, ya, cari pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebut. X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 2. Nah, ini pembuat 0 pembilang, ini pembuat 0 penyebut, baru digambar, ini min 2, ini 1. Ya. Jadi digambar. Tapi min 2-nya nggak boleh, lubang satunya yang boleh, karena ada sama dengan. Tadi kita udah cari, di sini positif, sebelah kanannya 1 ya. Ini tadi kan positif, yang sebelah kirinya 1, negatif. Ini negatif. Nah, sekarang min 2 coba. Sebelah sini, sebelah kirinya min 2 apa? Yang paling dekat, min 3 kan? Nah, coba kalau min 3. X-nya min 3, min 3, min 1 berarti min 4. Min 3 tambah 2, min 1. Berarti min 4, min 1. Min dibagi min
positif. Nah, berarti masih positif. Nah, ya ternyata lebih akurat. Jadi kalau ada pecahan, ya, kalau ada pecahan ternyata cari pembuat nol pembilang, cari pembuat nol penyebut, dan itu harus dipasangkan. Ya, harus dipasangkan, digambar di garis bilangan. Terus X-1 per X plus 2 yang diminta lebih besar. Nah, berarti yang ini ke sana positif kan, lebih satu positif dan ke sana. Nah, karena ada tanda sama dengan, berarti ini ikut. Nah, ini harusnya ikut juga. Tapi karena kalau ini ikut, artinya X-nya min 2. Min 2 tambah 2 sama dengan 0. Nah, berarti dibagi dengan 0. Nah, nggak boleh. Nggak boleh membagi dengan 0. Berarti himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya adalah X dalam bentuk interval min tak hingga sampai min 2 digabung 1 sampai tak hingga. Satunya ikut. Kalau dalam bentuk notasi, jadi X X kurang dari min 2 ini digabung X lebih besar sama dengan 1. Nah, itu. Nah, kalau 3 gimana? Sama, kalau 3 berarti cari pembuat nolnya masing-masing. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau pertidaksamaan bukan linear, nah, cari pembuat nolnya ya. Ini kan tadi yang linear nggak pakai pembuat nol ya. Nah, begitu nggak linear, ini kan nggak linear ya. Angka 2, ini juga pecahan. Pecahan ini nggak linear ya, karena dia setengah kan. Ini bukan persamaan linear ya, karena dia bentuknya pecahan. Nah, ini juga nggak linear. Nah, jadi kalau nggak linear, ya, cari pembuat nolnya. Nah, kalau pecahan, pembuat nol pembilang sama pembuat nol penyebut. Nah, kalau ada 3 gini gimana? Udah, cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya siapa? Min 1, 1 sama 3. Ya kan? Min 1, 1 sama 3. Itu pembuat nolnya. Dipasang. Min 1, 1 sama 3. Nah, terus cari tandanya masing-masing. Cari tandanya masing-masing. Habis itu yang diminta apa? Yang diminta kurang dari. Ya udah, pilih yang kurang dari. Nah, gitu. Nah, sebelum ke nilai mutlak, ke pertidaksamaan ini ada pertanyaan nggak? Ntar saya lihat percakapannya juga, ditanyakan nggak? Cek. Nah, ini. Tentang soal bukannya seharusnya tanda kurang sama dengan Pak. Karena kalau kita masuk sama dengan 3, maka hasilnya Pak bukan jadi. Sebentar. Ada yang tanya, Pak izin bertanya Pak tentang soal X kuadrat kurang dari X. X kuadrat min X kurang dari 6, oke, soal yang ini. Bukannya seharusnya tanda kurang dari sama dengan. Karena kalau kita masukkan X sama dengan 3, maka hasilnya sama dengan 6. Oh, ya ini ini yang di iya, nggak salah, nggak salah. Kalau dimasukkan X-nya 3 kuadrat 9 kurang 3 6. Berarti 6 sama dengan 6 gitu kan. Berarti maksudnya kan harusnya tandanya kurang dari sama dengan, bukan kurang dari. Nah, tapi kan soalnya yang minta. Nah, coba mana tadi ya? Nah, ini. Ya, soalnya mintanya ini. Soalnya mintanya ini. Jadi apa? Ya nggak usah ditambahin ada sama dengan. Soalnya minta nggak usah sama dengan. Meskipun kamu tahu bahwa kalau X-nya diganti 3, maka dia bisa sama dengan 6. Gitu. Tapi soalnya minta nggak ada sama dengannya. Nggak minta, jadi ya nggak usah buat soal sendiri. Jadi nggak usah ditambahin. Ya, nggak apa-apa, disuruh dikerjakan soalnya. Nah, apa? Triknya tadi apa? Kuncinya, tipsnya tadi buat dulu ke persamaan. Jadi ini dibuat dulu min X, min 6, kurang dari 0. Ini ya, buat dulu ke persamaan, berarti X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Dibuat ke persamaan. Kenapa sih kok harus dibuat ke persamaan? Karena kalau membuat, kita mau sebenarnya kita cari bukan persamaannya kan, kita cari itu pembuat nolnya. Nah, pembuat nol itu hanya ada di sama dengan. Kalau persamaan nggak bisa dicari pembuat nolnya. Nah, jadi hanya di persamaan saja kita bisa temukan pembuat nolnya. Kenapa ya? Karena gini,
bisa nggak ya kalian cari X yang membuat ini sama dengan 0? Bisa, tapi bisa nggak ya kalian cari X yang membuat ini kurang dari 0? Oh bisa, banyak banget. Nah, tahu nggak maksudnya? Tahu ya bedanya ini dan ini. Nah, jadi kalau ini, itu kalau di manusia kan ngomongnya gini, bisa nggak ya kalian cari X-nya yang membuat ini sama dengan 0? Bisa. Nah, sekarang kayak ini. Bisa nggak ya kalian cari X-nya yang membuat ini kurang dari 0? Bisa banget, tapi jadi banyak banget. Karena yang kurang dari 0 kan banyak sekali kan? Nah, kalau ini kan jelas, yang harus sama dengan 0. Jadi tujuannya kenapa kalau mengerjakan ketidaksamaan itu harus dibuat kebersamaan dulu supaya kita tujuannya itu sebenarnya nyari pembuat nolnya. Nah, ini tadi pembuat nolnya siapa? Pembuat nolnya adalah X min 3 tadi ya. Kalau dikali min 6, kalau dijumlah min 1, min 3 sama 2. Jadi X min 3 sama X plus 2 sama dengan 0. Berarti X min 3 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Nah, X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2 inilah yang membuat dia jadi 0. Tapi apakah ini bermanfaat ke sini? Belum. Ini belum manfaat ke sini. Ini baru menginformasikan ke kita bahwa kalau X-nya 3, X-nya min 2, maka ini jadi 0. Nah, terus yang kita cari apa? Yang kita cari 0-nya atau yang kurang dari? Yang kita cari yang kurang dari 0 toh? Yang kita cari adalah yang kurang dari 0. Kok tahu lah? Soalnya mintanya kurang dari 0 kok. Ya, nggak ada tanda sama dengan kan di sini. Nah, jadi karena yang soalnya mintanya kurang dari 0, kita perlu tahu sekarang siapa yang kurang dari 0, siapa yang lebih dari 0. Dengan cara apa ya? Letakkan pembuat 0 yang sudah dicari tadi. Ini kan pembuat 0-nya. Letakkan di garis bilangan. Nah, pas di min 2 sama di 3, dia itu hasilnya 0. 0, 0. Gitu kan? Sekarang kita mau cari, sebelah kanannya 3 ini positif atau negatif ya? Sebelah kirinya 3 ini positif atau negatif? Sebelah kirinya min 2 ini positif atau negatif? Kenapa kita perlu tahu negatif atau positif? Lah, soalnya aja mintanya kurang dari kok. Kurang dari 0. Kurang dari 0 itu artinya apa? Negatif kan? Kurang dari 0 itu kan negatif selalu ya. Nah, jadi makanya kita perlu tahu positif mana, minus mana, positif mana, minus mana gitu. Ya. Nah, ini kalau 4, kalau kita mau cek di sebelah sini. Kalau 4, berarti dimasukkan ke sini. 16 kurangi 4, 12, 12 kurangi 6, 6 itu positif. Oh, berarti kalau sebelah kanan 3 itu positif. Sekarang sebelah kiri 3. Sebelah kiri 3 siapa? Di sebelah kiri 3, tapi sebelah kanan min 2. Saya paling gampang ambil 0. 0, 0 berarti min. Oh, berarti di sini min. Terus sebelah kiri min 2, sebelah kiri min 2 di sini. Misalkan siapa? Min 3. Kalau min 3 kuadrat itu 9. 9 min 3 itu berarti 12. 12 kurangi 6 itu masih 6. Ini positif. Nah, udah tahu kan tanda-tandanya? Nah, kalau di min 2 sama di 3-nya berapa? Loh, di min 2 di 3-nya 0 hasilnya. Kok tahu ya? Kan ini membuat 0-nya tadi kan. Di 3 dan di min 2 ini akan sama dengan 0. Yang kita cari sama dengan 0 enggak? Enggak. Yang kita cari siapa? Yang kita cari adalah yang kurang dari 0. Nah, berarti yang dipilih yang ini. Nah, itu ya. Jadi maksud pertanyaan ini adalah bukannya seharusnya tandanya kurang dari sama dengan 4. Nah, jadi nggak usah mempermasalahkan soal, itu intinya. Jadi kalau soalnya mintanya nggak ada sama dengan, ya sudah selesaikan aja yang nggak ada sama dengan. Nanti kalau ada tandanya sama dengan, apa yang membedakan di sini? Yang membedakan adalah di sini nanti kalau ada sama dengannya, misalkan soalnya begini ya. Nah, ada gininya misalkan. Nah, ada begininya misalkan. Nah, berarti otomatis ini nanti ikut. Nah, 3 sama min 2-nya ikut. Nanti kalau digambar, nanti di interval, di notasi interval, min 2 sampai 3 ikut. Nah, kalau yang tadi, soal yang tadi gimana? Nah, jawabannya gini. Nah, makanya tadi sebelum bahas ini kita kenalan dulu sama interval kan. Apa beda penulisan ini dan ini? Bedanya adalah kalau ini interval tutup, ini interval buka. Apa maknanya? Kalau interval tutup berarti ujung-ujungnya ikut, kalau interval buka ini ujung-ujungnya enggak ikut. Nah, di soal ini yang diminta itu yang ujung-ujungnya enggak ikut karena enggak ada tanda sama dengan. Gitu ya. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh silakan. Karena perkenalkan nama saya Fister, Pak, dari Prodi S1 Informatika. Tadi kan Pak di WhatsApp grup kan Pak Bapak kirim yang materinya yang sistem koordinat kartesius, grafik persamaan dan fungsi dan grafiknya. Atau itu kami pelajarin juga atau dengan yang ini ikut juga Pak? Buat informatika Pak? Iya, semua. Jadi gini ya, saya jelaskan dari awal. Jadi silabus kita di Moda 1 MR itu ini. Semua prodi ya, nggak cuma MR sama IF.
semua prodi, ada MR, IF, TE, Teknik Elektro, kemudian ada Sistem Informasi, SI, terus ada Teknik Bioproses, ya. Semuanya, meskipun dosennya beda-beda, ya. Kebetulan saya ini mengajar prodi MR dan IF. Bu Sari ini TETB kalau nggak salah. Bu Regina ini SI sama TE kalau nggak salah. Nah, beda-beda, tapi isinya yang diajarkan harus sama. Apa itu isinya? Ya, lihat ke sini. Nah, jadi kalian nanti harus ada belajar sistem bilangan real, fungsi, limit, turunan, integral, dan fungsi transenden. Sistem bilangan real itu apa? Sistem bilangan real itu ya lihat di bukunya. Bukunya ini dari Verbak. Bukunya coba sini. Ya, bukunya yang tadi yang kita buka tadi. Nah, ini bukunya. Coba kita lihat dari sini. Nah, limit, turunan, aplikasi turunan, integral, aplikasi integral, fungsi transender. Nah, sampai bab 6 ini. Jadi di Mada 1 nanti, kalian akan bahas semua, nggak peduli kalian prodi MR atau IF, pokoknya semua Mada 1 harus belajar dari bab 0, bab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Nah, di Mada 2, nanti semester 2, kalian harus belajar bab 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gitu. Ya, paham ya? Jadi pertanyaannya Pak, haruskah belajar ini belajar itu? Ya, semuanya sama ya. Jadi bab 01, 02, 03 nanti ini akan kita pelajari satu-satu. Ini 1 sampai 7 kita pelajari, 21 sampai 20 kita pelajari. Makanya kenapa Mada 1 dan Mada 2 ini SKS-nya 4. 4 SKS. Kalian tahu nggak arti SKS itu apa? Singkatannya dulu deh, singkatannya apa? Satuan Kredit Semester. Ya. Kalau di SMA dulu, kalian kan di SMA nggak ada kan SKS-an kan ya. Ya pokoknya kalau SMA, ya mata pelajaran ini 2 jam. Bahasa Indonesia 2 jam, bahasa Inggris 3 jam, atau 2 jam semua rata-rata kalau di SMA ya. Nah, di perguruan tinggi, ini udah nggak pakai seperti itu. Di perguruan tinggi, mata kuliah itu dibobot dengan SKS. Nah, apa itu fungsinya bobot? Fungsi bobot itu adalah biar kalian tahu bahwa berapa waktu yang harus dialokasikan untuk mempelajari mata kuliah itu. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini. Satu SKS itu artinya, punya arti 1 jam di kelas, 1 jam belajar mandiri. Jadi kalian harus 1 jam belajar mandiri, karena sudah bukan SMA. Kalau SMA kan kalian malamnya nggak belajar, ya belajar di sekolah aja kan gitu. Nah sekarang di perguruan tinggi nggak, 1 jam di kelas, 1 jam kalian harus belajar sendiri, sama 1 jam mengerjakan tugas. Jadi satu SKS itu sebenarnya ekuivalen dengan 3 jam. Kebayang? Nah, jadi kalau ada mata kuliah yang 4 SKS, apa maksudnya? 4 SKS berarti maksudnya 4 jam harus ketemu di kelas, 4 jam kalian harus belajar sendiri, 4 jam kalian harus mengerjakan tugas. Jadi alokasi untuk kalian belajar waktu sendiri di bobot mata kuliah 4 SKS itu berarti harusnya 8 jam. Ngerti maksudnya? Sedangkan untuk ketemu, baca video, apa itu, kalau di kelas yang sebelum pandemi ya, yang 4 jam ini di kelas, hanya 4 jam di kelas, 8 jam kalian harus belajar sendiri. Nah, apa sih fungsi bobot ini? Fungsi bobot ini pengaruh ke IPK. Ya, semakin banyak SKS-nya, berarti artinya semakin banyak bobotnya, berarti mata kuliah itu makin sulit. Ya. Kalau makin sulit artinya apa? Nanti bisa pengaruh ke IPK. Karena penghitungan IPK itu dibagi SKS. Jadi kalau SKS-nya 4, terus kalian dapat jelek di situ, misalkan dapat C, maka nilai kalian akan langsung dibagi 4 gitu. Dan itu akan pengaruh sekali ke IPK, dan IPK-nya langsung turun drastis. Gitu ya. Nah, tapi kalau IPK-nya SKS-nya 4, terus kemudian IPK-nya nilainya di mata kuliah yang SKS-nya 4 itu dapat A, IPK-nya langsung ngangkat sekali gitu. Apa maksudnya? Jadi beda kalau kalian dapat A di mata kuliah yang SKS-nya 2 dengan dapat A di mata kuliah yang SKS-nya 4, ya IP kalian itu akan beda jauh sekali, meskipun dua-duanya sama-sama dapat A. Kenapa? Ya karena itulah fungsinya SKS, dibobot. Jadi kalian berhasil nih dapat A di mata kuliah yang bobotnya susah, di bobotnya tinggi. Kenapa kok dibobot tinggi? Ya karena kalian harus 4 jam belajar mandiri, 4 jam ngerjain tugas sendiri, dan hanya 4 jam ketemu dengan saya. Nah, itu maksudnya. Paham ya? Halo? Paham, Pak. Ya, Saya ingin bertanya lagi, Pak. ya boleh silakan. Tentang e-course, Pak. Di course ini kan, Pak, tertera SI dan TE, Pak, tugasnya. Apakah informatika juga termasuk, Pak, atau gimana? Oh, belum.
Itu kalau SI sama TE berarti baru SI sama TE aja. Berarti kalau MR sama IF berarti belum ada. Tapi kalau kalian mau latihan, mau mengerjakan boleh. Ya, karena kan berarti kalau itu di IKOS, IKOS tuh dulu yang ini. Bentar, saya buka kan. Kalian masih bisa lihat kan ini screen saya? Siapa? Jadi kalau tulisannya hanya untuk bukan MR dan IF, yaitu berarti untuk tugas dari dosen lain untuk prodinya. Gitu. Tapi kalau kalian mau mengerjakan, boleh untuk latihan kan? Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa, itu enggak dinilai. Kalian ngerjakan, enggak dinilai, karena itu bukan tugas untuk kalian. Kecuali yang akan dinilai adalah kalau tugasnya untuk kalian. Matematika dasar 1. Ini ya. Nah, ini berarti tugas hanya untuk prodi SI dan TE. Kalau kalian ngerjakan, ini nggak akan mengefek apa-apa ke kalian, selain kalian tambah pintar. Ya, kalau ke pengaruh ke nilai nggak mengefek, tapi kalau pengaruh ke kalian lebih pintar, ya pasti. Karena kalian jadi belajar kan. Nah, tapi kalau ke nilai enggak. Nah, kalau kalian mau ngerjakan boleh, nggak ngerjakan juga nggak apa-apa. Nggak dapat pelanggaran. Kecuali kalau nanti ada tugas dari MR dan IF misalkan. Tugasnya ini nih, kok sekarang nggak ngerjakan. Nah, itu pengaruh sekali nanti ke nilai. Jadi kalian nggak, tugasnya kosong nilainya. Kebayang ya maksudnya? Kebayang? Ngerti, Pak. Bayang, Pak. Nah, oke. Pak, ngerti Pak. Oke, ada lagi nggak yang ditanyakan? Saya Pak. Jadi Ya, sebentar, satu-satu. Ya, gimana? Jadi nanti kan di video itu kan Pak ada tugasnya. Jadi tugasnya itu tunggu dibuka di course-nya Pak ya. ya, tergantung ini. Jadi gini ya, video itu saya kan Madas ini tim ya, matematika dasar ini tim ya. Jadi personilnya tadi ada Bu Regina, ada Bu Sari sama saya. Nah, koordinatornya adalah Bu Sari. Jadi yang bikin video itu bergantian. Nah, untuk yang sekarang yang buat video Bu Regina sama Bu Sari. Nah, di video itu ada tugas kan? Mereka yaitu terserah beliau membuat tugas. Nah, tapi untuk di kelas saya, kalian kalau selama belum saya buat di sini untuk MR dan IF, berarti kalian tidak wajib untuk mengerjakan. Tapi kalau kalian setelah menonton terus tertantang untuk saya kok nggak bisa ya, saya mau mengerjakan ini, saya udah bisa atau enggak ya? Nah, itu sangat dianjurkan sekali gitu, tidak dilarang artinya. Bayang ya maksudnya. Jadi di video itu ada tugas, kami wajib mengerjakan atau enggak. Selama itu tugasnya belum saya tulis di sini untuk MR dan IF, berarti kalian tidak wajib mengerjakan. Tetapi dianjurkan. Kenapa? Karena tujuannya supaya melatih kalian terbiasa. Ingat, Mada 1 ini 4 SKS ya, pengaruhnya ke IP besar sekali. Gimana? Siap mengerti Pak. Siap mengerti Pak. Ya, Pak. Kalau ada yang pertanyaan ini ya, saya Pak sebutkan nama gitu ya, karena saya nggak kelihatan. Silakan, siapa lagi yang mau tanya? Saya Pak. Saya dari Pak Huta Barat. Lunas. Iya, siapa? Imelda Huta Barat. Saya Ya. Pak Lunas Wita. Oke, Luna Sweta, silakan. Tanya apa? Saya ingin bertanya Pak mengenai absen kami Pak. Di CIS tertera Pak kalau misalnya di YouTube harus di komen. Itu kami iya juga Pak atau Nggak usah. hanya untuk berarti hanya untuk TE dan SI ya Pak? Ya. Nanti kalau di MR sama IF, kita absennya dari sini ya. Jadi nanti di CIS, ini saya akan buat di praktikum. Bentar. Ini di silabus materi kuliah. Nah, ini di sini di praktikum ini. Nanti saya akan buat link untuk absen per sesinya. Jadi week 1, sesi 1, sesi 2, week 2, sesi 1, sesi 2, week 3, sesi 1, sesi 2. Nah, kalian isi nanti di situ linknya. Tapi untuk sekarang, week 1 ini karena masih penyesuaian, ini saya belum selesai buat, karena saya juga masih buat video untuk mata kuliah lain. Ya, jadi nanti presensi kita untuk MR dan IF ada saya taruh di materi praktikum. Ya, kalau video saya nanti saya taruh di sini. Kalau sudah giliran saya nanti saya taruh di sini video saya. Ya, video materi. Gimana presensi? Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi yang di YouTube itu tidak wajib mengisi presensi di situ karena tidak tercatat sama saya. Bukan itu yang saya catat. Ya, saya punya sistem sendiri nanti di sini pakai Google Form ya. Nanti biasanya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti kalian masukkan alamat email, masukkan NIM, masukkan nama. Nah, jadi
Di situ akan kelihatan kalian absen itu tanggal berapa, jam berapa gitu. Nah, kalau di YouTube kan susah saya mengidentifikasinya. Kenapa ini lebih mudah? Karena nanti saya bisa rekap. Bisa saya rekap jadi seperti, nah seperti ini. Oh, jadi mahasiswa ini dia absen tanggal segini, jam absennya jam segini. Nah, kelihatan ini week 1 sesi 1, week 1 sesi 2 cuma segini mahasiswanya yang absen, week 2 sesi 1 cuma segini, ada jam-jamnya gitu ya. Jadi lebih mudah untuk dilaporkan. Jadi nanti khusus untuk MR dan F, nah saya akan pakai absen seperti ini. Bisa difahami ya. Jadi di YouTube nggak harus berkomentar, nggak harus absen di sana karena kalau absen di sana tidak akan saya catat, ya, tidak tercatat, tidak terekap, karena saya menggunakan rekapan yang menggunakan Google Form ini. Tapi kalau ada pertanyaan di video, boleh ditanyakan di sana. Atau ditanyakan ke saya di grup. Atau nanti kan grupnya sering saya ini ya, saya mohon izin ini ya, sering saya silent grupnya karena terlalu banyak ya, terlalu banyak mata kuliahnya itu ada MR, ada IF, ada lagi D4. Sekali saya ngasih pengumuman, banyak yang masuk gitu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan japri dulu. Nah, nanti kalau menurut saya perlu saya bahas, baru saya lempar ke grup, baru saya buka, silakan diskusi di grup gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, kan nanti grupnya sering saya mute ya, supaya nggak bisa komentar. Tapi kalau kalian ada pertanyaan, silakan japri ke saya. Nanti soalnya itu saya lempar ke grup untuk saya bahas di grup. Gitu. Bisa difahami ya? Biar yang Bisa, Pak. ya, kena saya mute ini tujuannya supaya biar kalian juga nggak berisik juga gitu. Ya, cuma sekedar melihat notifikasi, baik Pak, bisa Pak, siap Pak, bisa Pak, semuanya sama semua gitu ya. Ya saya tahu kalian sopan ya, terima kasih ya. Cuman agak kurang efisien gitu ya. Makanya saya mute begitu kelihatan sampelnya, oh udah bisa semuanya. Oke, ya udah. Kita mulai kuliah jam 2. Saya mute. Jadi, supaya kalian juga nggak mengganggu kan, nggak terganggu. Jadi tapi kalau mau bertanya gimana ya silakan japri, nanti akan saya bahas di grupnya akan saya buka untuk pertanyaannya, gitu, tanya jawabnya, gitu ya. Oke, terus ada lagi tadi siapa lagi mau tanya? Tadi siapa lagi mau tanya ya? Oke, nggak ada, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Saya lanjut ke Maaf Pak, ya. di dalam jadwal waktu kita sampai jam 3 Pak. Sedangkan sekarang ada 3.05. Kita harusnya mulainya jam berapa? Jam 1.03 kan ya? Iya Pak. Iya, oke, nggak apa-apa. Jadi gini ya, kalian ada kuliah lagi jam 3? Tidak ada Pak. Tidak ada. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih sudah diinformasikan ya. Kalau misalkan tidak ada kuliah, saya izin lanjut nggak apa-apa kan? Atau kalian mau Ya, Pak. ini terbatas kuotanya? Atau terbatas kuotanya? Saya bisa mengerti kok. Terbatas Pak. Oke, kuota terbatas, baiklah. Ya, jadi memang gitu ya. Kalau misalkan memang sebenarnya harusnya itu mekanismenya begini. Kalian nonton video, nah streaming ini hanya fokus ke soal-soal. Jadi kalian tanya, Pak, soal ini, bab ini dibahas. Nah, itu saja. Harusnya seperti itu. Jadi seharusnya saya nggak perlu lagi jelasin ini lagi. Harusnya karena sudah ada videonya. Nah, jadi kedepannya seperti itu ya. Kedepannya seperti itu. Nah, sekarang saya tanya nggak, kalian ada nggak dari video kemarin yang mau kalian tanyakan atau masih bingung? Yang mana? Pak, izin Pak. Ya, silakan. Bukan masalah video, tapi masalah e-booknya Pak. Apakah kami bisa mengakses Oh ya, dari oke. ininya Pak? Bentar ya, saya coba. Saya tadi dapat laporan juga katanya nggak bisa diakses. Jadi masuknya ke silabus, ya, masuk ke silabus. Ini, kemudian, nah ini linknya di sini. Ini kalian copy, ya. Ctrl C, baru. Nah ini udah muncul. Nah langsung download aja berarti, ya kan? Kalau nggak bisa dilihat langsung di download aja kan? Ini di download di sini. Ya, ini linknya benar ya, dari sini.
Ctrl C, saya pastikan lagi. Ctrl C. Iya, langsung kita aja ya. Kalau di sini juga. Harusnya ada 3 buku ya. Bentar. Nanti saya update linknya ya. Harusnya ini. Harusnya yang muncul ini. Jadi ada 4 buku. 4. 1, 2, 3. Sesuai di silabus. Di silabus itu, kan ini kan referensinya. Ada Parcel, James Stewart, sama Thomas. Nah, itu sudah saya masukkan. Ini Parcel, yang tadi kita buka. Parcel itu yang ini. Yang kita buka ini Parcel, ini referensi utama kita. Semua dosen pakai buku itu. Nah, yang lainnya ini ada Thomas sama Stewart, ini pendukung. Jadi kalau mau latihan-latihan soal, baca-baca, kalau misalkan dari sini nggak mudeng, nggak paham, nggak bisa dari buku yang lain. Tapi ini saya pilih, kami pilih, ya. Jadi tim matematika semuanya pakai buku ini. Karena ini lebih sederhana daripada yang lain. Bahasanya lebih mudah dimengerti, dan ada versi bahasa Indonesianya. Nah, jadi kalau kalian mau beli, ada versi bahasa Indonesianya ya. Kalau mode 1 beli yang jilid 1, kalau mode 2 beli yang jilid 2, warnanya biru. Kalau jilid 2, kalau jilid 1 warnanya putih. Itu versi bahasa Indonesia, jadi lebih mudah lagi dimengerti. Kalau ini kan bahasa Inggris ya. Kalau kesulitan memahami bahasa Inggris, bisa cari yang bahasa Indonesia. Di Shopee ada Calculus Del Verbak. Ini Del Verbak, Calculus ya. Kalau jilid 1 warna putih. Murah. Oke. Nanti saya update ya. Seharusnya link ini mengacunya ke sini. Nah, keempat buku ini. Tapi dia langsung mengacu ke satu buku ini. Ke sini. Nah, tadi kan langsung ke sini. Nanti saya update. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siap tidak, Pak? Oke. Kalau nggak ada kita akhiri ya. Siap, Pak. Sebentar. Ini Vistar ada pertanyaan nggak? Vistar Tio Praja Gugu. Siap, sudah jelas semua, Pak. Oh, sudah. Oke. Soalnya ini saya baru lihat ada raise hand di sini. Terus, sudah saya lihat dulu di percakapan. Barangkali ada yang bertanya tadi. Cuma terlewat. Ya, sudah nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Nanti videonya ini saya upload di Google Drive. Ya, Google Drive-nya saya post di grup. Ya. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Sore, Sehat-sehat Pak. ya. Selamat sore, Pak. Ya. Pak, terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat sore, Pak. Yo. Pak.